Halo guys, bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat selalu. Dan HP kalian masih ada paket internetnya. Kembali lagi bersama saya di Hades Story. Setelah kemarin saya membuat alur cerita kena copyright dari YouTube, tapi saya nggak akan pernah kapok ya guys ya. Karena menjadi kaya itu butuh effort yang sangat lebih. Di sini saya akan membahas alur cerita yang berjudul Ad Astra. Masih diperankan oleh kakak angkat saya yang bernama Brad Pitt dan diproduseri oleh paman saya James Gray. Di mana film ini adalah film fiksi ilmiah yang menceritakan seorang anak yang akan menjemput bapaknya, bukan di kampung tetangga tentunya, melainkan di planet yang nun jauh di sana. Tanpa banyak ngabangus di awal, langsung saja kita ke alur ceritanya. Gaskeun lur! Di masa yang tidak jauh dari sekarang, teknologi semakin canggih. Dan tentunya di masa depan kita tidak akan lagi melihat bocil main layangan, main BP, dan permainan konvensional pada umumnya. Di mana semua itu hanya tinggal kenangan yang sulit untuk dilupakan. Bersyukur bagi kalian yang pernah merasakan indahnya masa kecil, karena di masa depan semuanya telah berubah. Jangankan masa depan, sekarang saja banyak sekali bocil barbar berkeliaran di planet kita. Kita akan diperkenalkan kepada seorang astronot yang bernama Roy McBride, yang kita sebut saja Roy, yang sedang melakukan tes kejiwaan. Seperti yang kita tahu bahwa astronot sering berada di luar bumi yang rentan terkena mental. Jangankan di luar bumi, di dalam aja bisa depresi. Jadi buat kalian yang sering menyendiri di kamar, sesekalilah rekreasi, atau apapun lah itu, agar mental kalian aman. Saya tahu kalian jomblo, tapi jangan terlalu menyendiri. Bersosialisasilah sesekali. Roy mendapat tugas untuk memperbaiki lengan robot yang malfungsi. Oh iya, di film ini sudah ada Athena yang menjulang tinggi ke langit. Kita bisa melihat bumi yang begitu indah dari sana. Tapi jangan coba-coba karena bukannya sampai pucuk malah ngap ya guys ya. Saat Roy melihat lengan robotnya dan hendak memperbaiki, di mana ada pancaran cahaya yang membuat lonjakan daya di pos C, disusul dengan ledakan yang membuat para astronot terjun bebas. Roy pun berhasil menurunkan daya, tapi Roy harus terjun bebas karena atmosfer yang terlalu tipis. Roy berputar tak terkendali, beruntungnya tidak pingsan dan berhasil membuka parasut. Roy pun berhasil selamat dan langsung dibawa ke UGD terdekat. Di televisi menyiarkan bahwa peristiwa itu akibat gelora yang berasal dari luar angkasa, dan para ilmuwan takut hal itu pun akan terjadi lagi. Roy pun dipanggil Spacecom untuk mendapat pengarahan. Roy disambut oleh jenderal yang kita sebut saja Jenderal Asep biar lebih mudah. Jenderal Ripas dan ajudannya yang kita panggil saja Siti. Para jenderal itu pun memuji kecemerlangan Roy di perastronotan, dan mereka terkesan. Tapi bukan untuk itu tentunya tujuan mereka, di mana mereka menjelaskan bahwa spektrum itu berasal dari Neptunus dan menyebar ke seluruh dunia. Dan hal itu pun yang menyebabkan ledakan di awal film tadi. Mereka pun membahas tentang Proyek 5, di mana ayah Roy pemimpinnya. Proyek 5 itu sendiri telah berangkat 29 tahun yang lalu dan lost contact 16 tahun yang lalu, di mana Spacecom pun meyakini bahwa ayah Roy masih hidup, tapi tidak mengetahui lokasi persisnya, di mana Spacecom berniat akan mengirimkan pesan lewat laser yang ditembakkan ke Neptunus, layaknya SMS tapi antar planet, dengan harapan ayah Roy memberikan jawaban. Roy, we need to find out just what we're up against here. Proyek 5 bermuatan antimateri dan para ilmuwan meyakini bahwa sumber dari semua ini dari Proyek 5 dan akan mengancam keberlangsungan umat manusia. Dan Roy pun akan berangkat ke Mars karena di sana ada bunker bawah tanah, tempat satu-satunya yang tidak terkena gelora. Sempat ragu karena ayahnya masih hidup, tapi Roy pun menerima tugas itu. Roy pun membuka kembali pesan dari ayahnya. Sang ayah menjelaskan tentang kapan akan menemukan kehidupan cerdas di luar bumi. Perkenalkan, ini Kolonel Fluid, di mana dia adalah sahabat dari ayahnya Roy, dan akan mengawasi tugas rahasia Roy. Roy juga kembali mengatakan bahwa dia meyakini bahwa sang ayah telah wafat,
Dan kolonel menyangkal hal itu, karena bisa jadi sang ayah hanya menghindar dan bersembunyi dari mereka. Layaknya seperti manusia pada umumnya, kadangkali Roy pun galau gulana. Di mana Roy sempat memikirkan istrinya, tapi tidak terlarut, dan langsung melakukan tes kejiwaan pasca berangkat. Pemberangkatan pun tiba. Sebelum ke Mars, Roy pun singgah terlebih dahulu di bulan yang seperti terminal sebelum melakukan penjelajahan lebih jauh. Sepertinya mimpi Kang Elon untuk menjelajah planet sudah terwujud di film ini. Di bulan sudah ada Alfamart, Indomart, dan mungkin warung Madura yang buka 24 jam tentunya. Setelah sampai di terminal, Roy pun akan dikawal oleh Kapten Ujang yang akan memasuki area perang. Seperti di bumi, di luar angkasa pun sama saja, di mana perebutan lahan, peperangan, dan berebut jabatan tidak jauh berbeda seperti di Konoha sekarang. Saat di jalan, Roy pun dibegal oleh begal cabang bulan yang ingin mengambil barang berharga. Di mana Roy tertembak yang membuat baju astronotnya mengalami sedikit kebocoran. Di mana di sini semua pengawal pun tewas, termasuk Kapten Asep. Roy pun sempat tertabrak dan terjun bebas bersama kendaraannya. Beruntung gravitasi di bulan sedikit lemah dibandingkan di bumi. Roy pun berhasil selamat, tetapi di sini Kolonel Fluid harus dirawat darurat dan Roy pun meneruskan misi sendirian. Sebelum berangkat, Kolonel Fluid menjelaskan bahwa Spacecom berkomunikasi dengannya setiap saat, dan Spacecom tidak mempercayai Roy. Dia juga memberikan sebuah chip. Roy pun akan berangkat ke Mars menggunakan Cepheus bersama tim yang beranggotakan ilmuwan, teknisi, dan astronot. Roy pun membuka chip yang diberikan Kolonel Fluid, di mana chip itu berisikan sinyal SOS dari awak kru Proyek 5, di mana ayah Roy sengaja memutuskan komunikasi. Tujuan dari Spacecom mengutus Roy agar sang ayah memberikan jawaban dan Spacecom bisa mengetahui keberadaan ayahnya Roy dan bisa menghancurkan Proyek 5 untuk menghentikan gelora. Saat di perjalanan ada pesawat lain yang meminta bantuan, dan Kapten pun berniat untuk melihatnya. Di sini Roy pun sempat keberatan karena misi ini rahasia, tetapi karena sang Kapten keras hulu ataupun keras kepala, sang Kapten pun tetap akan melihat pesawat tersebut. Roy dan Kapten pun masuk ke pesawat itu. Saat di dalam itulah semuanya hening, tidak ada kru, kapten, astronot, apapun di dalamnya. Kapten dan Roy pun memutuskan berpencar untuk menemukan mereka. Roy pun memanggil-manggil sang kapten namun tidak ada jawaban. Tiba-tiba, Roy pun diserang oleh gorila percobaan. Dengan sedikit duel, Roy pun berhasil membuat gorila itu tak berdaya. Melihat temannya meninggoy, sang teman pun menyerang Roy dengan secara brutal. Beruntung, Roy berhasil menarik si kapten dan menutup pintu tersebut. Saat gorila ingin keluar, Roy pun menekan tombol penghancur yang membuat gorila itu menjadi gorila geprek. Berharap sang kapten masih hidup, Roy pun mencoba menutup helm dan membawanya ke Cepheus. Namun takdir berkata lain, sang kapten pun harus tewas dan diterbangkan ke luar angkasa. Jabatan kapten pun sekarang berpindah ke Letnan Udin. Saat hendak mendarat di Mars ada sedikit masalah. Karena sang kapten masih amatiran dan sedikit panikan, Roy pun mengambil alih dan berhasil membuat kapal itu mendarat dengan sempurna. Engine saved. Your ship, Captain. Sang kapten pun sepertinya tertekan dan terkena mental. Tapi Roy di sini tidak akan mengadu ke Spacecom. Roy pun telah sampai di riset stasiun ERSA, satu-satunya tempat yang tidak terkena gelora. Perkenalkan, ini adalah Helen. Dia adalah direktur operasi di tempat tersebut. Dia akan mengantarkan Roy. Karena tidak punya izin masuk, hanya Roy yang boleh memasuki fasilitas tersebut. Roy pun akan mengirim pesan ke ayahnya melalui transmisi laser. Percobaan pertama pun tidak mendapatkan jawaban dari ayahnya. Roy pun mulai menyadari bahwa dirinya hanya dimanfaatkan.
using me. Di pesan kedua, Roy pun tidak lagi membaca teks dari Spacecom, tapi dia berbicara dengan hatinya, seperti layaknya anak yang sangat merindukan ayahnya. Still in me a strong work ethic. So I hope we can reconnect. Ya, sang ayah pun sepertinya memberikan jawaban, akan tetapi Roy pun tidak bisa mengetahui jawaban tersebut. Dengan alasan kejiwaan Roy yang terganggu, Roy pun tidak akan meneruskan misi tersebut, dan dia akan diterbangkan kembali ke bumi. Beberapa kali Roy pun gagal dalam menjalani tes kejiwaan, yang membuatnya harus dimasukkan ke ruangan penenang. Saat di dalam itulah emosi Roy tak terkendali. Namun tak lama kemudian datanglah Helen, di mana dia menjelaskan bahwa dia lahir di planet Mars dan baru sekali ke bumi. Jadi buat kalian yang tinggal di bumi bersyukurlah, karena kita bisa melihat keindahan yang tidak ada di planet manapun. Cuma enaknya di Mars hanya jauh dari nyinyiran tetangga, sangat cocok untuk pengangguran seperti saya. Helen bilang jika Cepheus akan berangkat 5 jam lagi, yang akan membawa nuklir dan menemukan proyek 5. Ya, tujuan Roy pun tempat ini adalah untuk memancing ayahnya agar memberikan titik koordinat yang tepat agar Spacecom tahu lokasinya. Helen juga ingin tahu apa yang akan terjadi pada planetnya, karena dia bertanggung jawab atas nyawa 1.100 orang di planet tersebut. Tapi Roy juga tidak tahu lebih lanjut. Helen pun juga menjelaskan bahwa ayahnya salah satu dari kru proyek 5. Setelah dirayu bujuk manja, akhirnya Roy pun jujur bahwa kosmik yang terjadi sumbernya di proyek 5. Helen pun memberikan video pesan dari ayahnya yang Roy tidak ketahui, bahwa ayahnya masih hidup di Neptunus dan tidak akan kembali sebelum menemukan makhluk cerdas di luar bumi, yaitu preketek-preketek yang berkeliaran di luar angkasa. Karena kru dan ayahnya Helen kangen dengan masakan istri, mereka pun mencoba mengambil alih kapal proyek 5. Akan tetapi, ayah Roy pun bertindak lebih awal, dengan mematikan penyokong kehidupan yang membuat mereka tewas. Melihat video itu, Roy pun ingin menjemput ayahnya sendiri ke Neptunus. Dengan bantuan Helen, Roy pun akan naik pesawat Cepheus, tetapi lewat pintu belakang. Good luck. Dengan berenang melewati gorong-gorong, Roy pun di sini berbicara dengan dirinya sendiri. Ternyata selama ini dia tidak mengenali ayahnya sendiri. In fact, I never really knew you. 7 seconds and counting. Beruntung Roy naik tepat waktu sebelum roket itu meluncur keluar angkasa. Tetapi kebayang gimana panasnya tempat tersebut. Panas banget guys, gerah. Baru saja membuka pintu penyangga udara, Roy pun sudah terdeteksi oleh para kru. Di sini Roy pun menjelaskan dengan baik-baik bahwa dia bukanlah ancaman. Kapten pun menjelaskan bahwa keberadaan Roy membahayakan misi ini. Karena kapten mendapat perintah untuk menetralkan ancaman, di sini Frank pun akan bertindak, tetapi karena pesawat akan memasuki tahap pemisahan, Frank dan kru pun disuruh untuk kembali ke kursinya. Tiba-tiba, 2 kru pun harus terpental dan tewas seketika. Melihat rekannya tewas, membuat Ucup emosi dan ingin membunuh Roy. Perdebatan pun dimulai. Saat sedang asik-asiknya bergulat, sang kapten pun ingin membantu Ucup dan mencoba menembak Roy, tapi malah salah sasaran. Dia pun menembak tabung gas LPG. Di sini Roy berhasil menumbangkan Ucup. Akan tetapi karena udara yang terkontaminasi, kapten pun harus ikut tewas. Roy pun mencoba menyelamatkan kapten, tapi takdir berkata lain. Dengan penyesalan, Roy pun melaporkan ke pusat misi. Mission, this is Major Roy McBride. Inform you. All crew members are now deceased. Dan dia akan tetap melanjutkan misi untuk menjemput ayahnya dan menghancurkan proyek 5. Roy pun akan mematikan komunikasi sementara agar tidak terlacak saat perjalanan ke Neptunus. Dan pun akan memakan waktu kurang lebih 79 hari 4 jam.
Karena dia gabut sendirian, Roy pun menonton video dari mantan istrinya, di mana Roy menyesal karena selalu mengabaikannya. Pikiran Roy pun tak terkendali. Bayangan masa lalu dari ayahnya, istrinya menguasai pikirannya. Bayangkan saja jika kalian di luar angkasa sendirian, gimana nggak stres? Kita saja yang tinggal di kamar seharian berasa depresi. My way to Neptune. I'm alone. I'm alone. Bearing on me. Cerita Roy pun sampai di proyek 5. Roy turun menggunakan kapsul dan Cepheus tetap di orbit. Saat memasuki atmosfer Neptunus, kapal kehilangan keseimbangan karena lonjakan dari daya. Beruntung kapal bisa mendarat di roket proyek 5. Roy pun mencoba menghubungi ayahnya. Tidak ada jawaban. Roy pun masuk dengan tidak mengucapkan assalamualaikum. Dapat terkejutnya Roy saat melihat mayat dari para kru. Sebelum menemui ayahnya, Roy pun menaruh bom nuklir terlebih dahulu untuk menghancurkan proyek 5. Ya, sang ayah pun memang masih hidup, tetapi seakan kehilangan arah. Jadi semuanya bermula saat kru proyek 5 termasuk ayahnya Helen ingin kembali. Mereka sempat bertikai dan mengakibatkan kebocoran yang membuat bencana di seluruh planet termasuk di planet bumi. Ayah Roy pun sudah coba memperbaiki tapi gagal. Roy mengajak sang ayah untuk pulang. Get the two of us back home, maybe. There was never anything for me there. I never cared. And I never once thought about home. Sang ayah pun menolak ajakan tersebut dan menjelaskan bahwa kapten akan tenggelam dengan kapalnya sendiri. Dan sang ayah sudah menganggap bahwa ruang angkasa adalah rumahnya. Dan tidak ada yang berharga di bumi termasuk Roy sendiri. Sungguh sangat kufur nikmat ya guys ya. Walaupun sang ayah menurut saya sangat menyakiti Roy, tetapi karena Roy anak yang berbakti, dan anak tetaplah anak, Roy pun masih menyayangi ayahnya. Akan membawa ayahnya pulang. Akhirnya sang ayah pun nurut. Walaupun sedikit ketakutan, bayangkan saja 30 tahun di luar angkasa tanpa ngegibahin orang. Gimana gabutnya, stresnya, dan sangat menyedihkan. Dimana sebelum pulang masih saja sang ayah membicarakan makhluk cerdas di luar sana. Sungguh optimis yang sangat menyesatkan. Dia rela meninggalkan keluarga, anak, istri, tanggungan, pay letter, si pinjam, dan banyak angsuran lainnya. Hanya untuk misi. Sungguh sangat tidak worth it ya guys ya. Sebelum pergi, Roy pun mengaktifkan nuklir dan akan meledak 3 jam lagi. Sebelum sampai di Cepheus, masih aja rese. Si ayah menekan pelontar di tubuhnya yang membuat mereka terombang-ambing di luar angkasa. Roy masih saja mencoba untuk menyelamatkan ayahnya. Karena sang ayah kekeh tidak mau kembali dengan berat hati, Roy pun mengikhlaskan dirinya. Let me go. Let me go, Roy. Dengan penuh kesedihan, kekecewaan, Roy pun kembali ke Cepheus. Menggunakan baju astronotnya dibantu dengan puing proyek 5 untuk menghindari cincin-cincin Neptunus, bukan cincin-cincin dari si dia yang hanya memberikan harapan palsu. Dengan kecepatan penuh, Roy pun mendarat di Cepheus. Karena jika meleset sedikit saja, Roy akan terombang-ambing di ruangan yang sangat hampa. Sesampainya di sana, Roy pun memberikan laporan bahwa pesawat dia kehabisan bahan bakar dan akan menggunakan ledakan nuklir tadi untuk mendorong pesawatnya. Jika dia tidak selamat, data proyek 5 sudah dia simpan di pesawat ini. I am looking forward to the day of my solitude. In T-minus 20 seconds. Duar, berkat ledakan nuklir, kapal itu pun terdorong sampai ke bumi dengan selamat. Dia akhirnya menemukan dunia yang sesungguhnya. Dunia yang penuh warna, suka duka, dan saling berbagi keluh kesah dengan istrinya. Menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Amin. And I will share their burdens. I will live and love. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah hargai selagi ada.
Jangan tunggu pergi terus merenungi. Bisa jadi yang kita anggap biasa saja justru itu yang diinginkan orang lain. Semoga kalian semua terhibur, jaga kesehatan, dan teruslah berjuang.